Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice dan tentunya selamat bergabung yang baru saja bergabung di channel Muslim Voice. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice seperti biasa akan menyajikan dialog lintas iman antar agama. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan para apologet Kristen saling bergesekan, saling menjundutkan. Tentunya dialog yang sangat menarik karena yang berdialog pada kesempatan kali ini polemikus Kristen si Herbie alias Malikil Al-Malak yang selalu mempelintir ayat Al-Quran maupun hadis untuk menyesatkan umat Islam. Namun tentunya kita jangan percaya begitu saja terhadap para penyesat yang ingin menyesatkan kita, karena guru yang terbaik bagaimanapun adalah para ulama. Kita harus lebih percaya terhadap ulama daripada kafir laknatullah. Mari kita simak bersama. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice. Karena di dalam darah Kristus itu Sang Allah menyatu, memenuhi seluruh kemanusiaannya. Saya baru tahu loh, darah ciptaan itu bisa menebus ciptaan. Iya. Bukan darah ciptaan, Ustaz. Itu adalah darah insani yang ilahi. Woi, Maliki bukan Ustaz, woi. Baru jadi Ustaz. Iya. Dia juga guru. Semua adalah Ustaz. Semua guru yang aku darinya pernah adalah Ustaz. Iya. Jadi begini Malikil. Jadi begini Malikil, gitu. Jadi itu adalah darah insani yang ilahi. Oke. Kenapa disebut darah insani yang ilahi? Kenapa disebut darah insani yang ilahi? Karena dia mau menebus manusia. Yang mau ditebus itu manusia. Berarti YTHP itu ciptaan. Bukan dong, pencipta dong. Lah, kan kata Matius 12 ayat 18. Lihatlah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, kepadanya jiwaku berkenan dan aku menaruh rohku. Nah, sedangkan tubuh Yesus itu di dalam nubuatannya adalah YTHP yang menjadi lemikdas. Berarti YTHP ciptaan begitu? Bukan, dia itu nanti bicara jangan buru-buru. Kalau kita kejar-kejaran, kamu nggak akan menangkap pesan saya. Oke. Jadi Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-Heh dalam rupa manusia, dalam rupa hamba Allah, dalam rupa ciptaan. Oh, Jangan sus. Di situ misterinya, Malikil. Di situ misterinya, manusia dan ilahi dipersatukan di dalam diri Yesus Kristus, inkarnasi firman Allah. Di situ misterinya. Itu manusia. Itu bukan misteri, itu kurang ajar. Kok itu misteri sih? Masa YTHP dikatakan ciptaan? Saya tidak mengatakan YTHP yang ciptaan. Kamu yang buru-buru, Ustaz. Itu perikoresis, itu Ayolah Malikil. Saya tidak mengatakan bahasanya dulu yang baik. Sebentar dulu, ayolah Malikil. Katanya kita diskusi dengan ilmu, dengan civilized. Saya tidak mengatakan begitu. Sebentar, kamu bertanya apa? Kamu menyimpulkan apa? Itu dosa loh Malikil. Oh enggak, gini kawan ya. Enggak, Kak, sebentar. Saya bilang kamu. Sebentar, saya tuntas. Kamu kan tanya tadi darah manusia itu, ya toh? Darah manusia, iya. Lalu kenapa kamu bilang Yod-Heh-Vav-Heh yang manusia? Kan tidak saya mengatakan kan itu kata Alkitab darah Tuhan, darah dan tubuh Tuhan. Iya, darah Tuhan, iya betul. Iya. Kenapa dikatakan darah Tuhan? Karena itu adalah darah insan yang ilahi. Iya, berarti Tuhan ciptaan. Oh, Tuhan ciptaan. Loh, kamu tubuh dan darah ciptaan. Loh, kalau di darah Tuhan, kau anak Tuhan, apakah kau adalah Tuhan? Aduh. Kau adalah anak-anak Allah. Gini. Kau adalah Allah. Iya, saya Allah. Saya tidak Allah. ada kamu Allah. Ya terserah Anda kalau gini. Bukan. Kata Yesus. Enggak. Saya garis bawahi kata-kata tadi itu. Darah Tuhan. Karena dia darah Tuhan, maka itu adalah artinya otomatis darah insan itu adalah Tuhan. Saya bilang bukan begitu.
Ketika dikatakan darah Tuhan, bukan berarti darah itu Tuhan. Itu darah yang karena satu dengan Sang Ilahi, disebut darah Tuhan. Tubuhnya itu tubuhnya Tuhan. Tapi tubuh itu tubuh insani. Iya, ciptaan kan? Ciptaan dong insani. Aduh. Tuhannya bukan ciptaan, Tuhannya pencipta. Kurang ajar ini. Jadi Yesus itu ciptaan begitu. Bukan begitu pertanyaan tadi. Yesus itu kan nama. Gini, bentar. Sebentar. Yesus itu nama bagi sang tubuh kan? Benar kan? Dikasih timer, gua timer menarik nih, timer. Gua menit. Ini Yesus sebentar. Begini loh Malikil. Neraka itu masih luas bagi para pendusta gitu loh. Jadi apa yang kamu ucapkan ke saya, apa yang kamu tanya ke saya, lalu apa yang kamu simpulkan, kamu dalam hal ini jadi kurang simpatik begitu, karena terlalu licik. Apa bedanya Anda dengan orang lain gitu loh? Oke, yang saya tanya, tadi kan saya tanya, bentar, ada saksi nih. Bentar. Kalau kamu bertanya sesuatu, kamu harus menyimpulkan jawaban saya, bukan menyimpulkan pikiran Anda. Oke, gini. Baik, silakan. Gini, saya tanya tadi, Yesus yang adalah tubuh, jiwa, dan ruh, darah. Saya tanya yang mana ciptaan? Kamu katakan ciptaan semua. Yang tidak begitu saya katakan. Loh, gimana bro? Begini loh, Malikul. Saksi. Malikul, saya sederhanakan saja. Saya bukan pesilat lidah seperti Anda. Saya tahu itu Tubuh Yesus kata Pak Petro. Tubuh Yesus kata Pak Petro. Tubuh darah Yesus itu ciptaan. Akidah iman saya jelas. Kamu bisa baca Credo Nicea. Semua penjelasan saya harus dilihat dalam konteks Credo saya. Sungguh Allah dan sungguh manusia. Apanya yang Allah, apa yang manusia, yang menyatu dalam diri Kristus, saya bisa jelaskan. Tetapi kamu bertanya sesuatu lalu menyimpulkan yang lain. Maaf, kita berbeda Malikil dalam hal ini. Saya tidak menghalalkan semua cara bersilat lidah. Ya, Anda silakan. Oke, sekali lagi saya tanya. Saya mau tanya nih, mau tanya ke Petro, boleh nggak? Oh ya, silakan. Silakan Ustaz Ali. YHWH dalam PL Yesus atau bukan? Jadi begini, YHWH itu YHWH itu adalah nama yang diberi atau yang dikenal sebagai nama Sang Elohim itu. Nah, nama itu tidak merujuk melekat kepada Bapa saja, atau firman saja, atau roh saja. Nama itu melekat pada diri Elohim. Elohim itu siapa saja? Ada firman, ada roh. Maka ketika Yesus berkata, pada waktu itu kamu akan tahu bahwa akulah dia. Akulah dia, Yahweh. Yahweh itu artinya aku adalah dia. Jadi Bapa itu adalah Yahweh, firmannya adalah Yahweh, rohnya itu adalah Yahweh. Itu nama, sama seperti Ali. Ali itu tubuhnya itu namanya si Ali, pikiran si Ali, rohnya tidak ada namanya tubuhnya si Ali, pikirannya si Badul, rohnya si Fitri. Enggak. Ini nama itu adalah nama. Oke, udah. Yesus, udah. Ya, Yahweh. Betul, Yahweh. Oke. Jawaban kamu muter-muter nih, lihat. Saya tanya ke Malikil, gimana tegasnya dia? Bro Herdi. Yesus saya tidak berpatung pada Malikil. Saya tidak peduli apa ucapan dia. Sebentar dulu. Akidah saya terdokumentasi dengan baik. Ya, kita diskusi, tidak hanya bacot. Nah, begini, biar Anda juga mengenal bahwa Kristen itu macam-macam. Ada Kristen yang akidahnya bacot. Karena baru kali ini ada tubuh Yesus adalah ciptaan. Saya dikelirkan dulu. Saya itu dari gereja dan Sorry Bro Petro, dikelirkan dulu. Apa maksudnya ada orang Kristen yang akidahnya bacot? Saya bilang bacot karena mereka hanya mengucapkan apa yang mereka mau. Kalau ditanya mana dokumennya, nggak punya. Seperti Bro Petro mengatakan insani itu ciptaan atau bukan? Iya, sudah dia katakan tadi ciptaan. Itu namanya bacot. Nah, itu saya punya dokumen, tidak aja bacot. Tapi Malikil gereja mana? Dokumennya di mana dokumen gerejanya? Bapak dan Yesus beda keberadaannya. Ya beda bro. Berbeda. Secara eksistensi. Iya beda juga, dua Tuhan dia.
tidak sudah Tuhan, hanya ada satu Allah, itu Bapa. Kalau Bro Petro bilang beda secara keberadaan, itu apa keberadaan di mana? Keberadaan di mana maksudnya? Makanya saya tanya, secara keberadaan beda nggak? Secara eksistensi. Iya. Bro Pietro itu pernah baca Alkitab nggak? Allah yang satu. Secara eksistensi itu gini Bro Petro, kita bicara bacot sekarang. Saya katakan bacot sekarang. Baik, dulu saya bawa kalian satu persatu dulu, ayo antri. Silakan. Kita atur saja Bro Petro, atur waktunya. Kita atur aja Bro Petro. Kita clearkan, saya mau hatua dari Petro, Bro Petro, kita hatua, Kristen siapa yang bacot? Tunjukkan kau dari gereja mana, apa dokumen gereja mana? Kalau aja bacot, besok sudah berganti. Saya Bro Petro tunjukkan bahwa Yesus itu dengan apa beda bertemu 5 gereja mana? Saya tidak melayani Anda kalau begitu. Oke, sekarang ketemu saya. Gereja kita bicara bacot sekarang. Saya tanya, satu gereja sebutkan sama saya satu gereja yang mengatakan Yesus dan Bapa beda keberadaannya. Beda secara ekstensi. Coba tunjukkan sama saya. Tunjukkan sama saya kalau memang Pak Petro bukan Kristen bacot, ya. Tunjukkan sama saya satu dokumen gereja, perkataan Bapak gereja yang mengatakan Bapa dan Yesus berbeda secara keberadaan, tidak satu keberadaan, tidak satu eksistensi. Coba tunjukkan. Kalau kita berbicara bacot, silakan. Ini sudah. Saya tidak baca ke Indonesia. Saya minta. Ini kita bicara keberadaan. Itu dokumen saya. Dokumen itu dokumen gereja saya. Bapak Petro hadir lahir tahun berapa? Loh, itu menunjukkan sebelum kau lahir, gereja saya sudah ada, dokumennya sudah rampung. Kau baru datang. Oh iya, sekarang mana dokumen gerejamu yang mengatakan, Bapak gereja mana yang mengatakan Yesus dengan Bapa tidak satu keberadaan, tidak satu eksistensi? Coba tunjukkan sama saya. Tidak satu eksistensi maksudnya gimana? Tidak satu eksistensi. Kan kamu bilang insani itu ciptaan. Iya, insani ciptaan, apa punya eksistensi? Kamu bilang tubuh Yesus ciptaan. Iya dong, ciptaan. Ngerti nggak eksistensi? Apa eksistensi? Ngerti nggak eksistensi? Apa? Jelaskan. Waduh. Ya jelaskan. Berarti kamu yang Kristen bacot, Bapak Petro. Jelaskan. Makanya jangan asal bunyi. Masa eksistensi nggak tahu? Coba. Jelaskan. Kenapa? Berarti beda dong Yesus dengan Bapa secara keberadaan. Lihat bagaimana kalian itu. Kenapa tanya saya pengertian eksistensi kalau saya ngerti? Ngomong apa? Kesimpulannya apa? Otakmu korslet. Otakmu yang korslet. Saya kasih tahu satu ya. Tertullianus mengatakan begini. Ya, saya kasih tahu Pak Petro ya. Siapa Kristen bacot? Bisa tunggu dulu. Apa gerejamu? Sebentar dulu. Nggak usah banyak cincong. Kita mau lihat siapa Kristen bacot. Bukan Kristen kau. Kau bukan Kristen. Kamu yang bukan Kristen. Kamu yang Katolik ciptaan. Saya Katolik saya. Sekarang saya kasih tahu kamu ya, Pak Petro ya. Kamu udah bilang saya Kristen. Kamu itu Kristen bacot. Kamu bilang Yesus dengan Bapa. Buktinya kamu punya gereja. Eksistensi. Kau tidak punya gereja. Kamu punya gereja enggak? Saya tanya, Bapak gereja mana? Kamu punya gereja enggak? Kamu mau punya gereja atau mau jadi bacot-bacot di sini, Petro? Yesus mendirikan gereja. Ya, dari tadi saya diam, saya masih ikuti. Tapi ketika kamu bilang Kristen bacot, kamu Kristen bacot, saya balikin. Kau Kristen bacot, saya bisa buktikan. Sekarang buktinya kau Kristen bacot, kau gak punya gereja. Temer. Saya sederhana itu, kulibas kalian semua para bidat itu. Tapi sama-sama juga. Kamu juga Kristen, saya buktikan. Lihat kamu gereja, kamu Kristen bacot. Saya bisa buktikan. Kamu yang Kristen bacot. Saya tanya, mana Bapak gereja mengatakan apa gerejamu? Yesus dengan Bapa beda secara. Saya gereja Pantekosta di Indonesia. Kamu gereja bacot. Gereja siapa nama Bapak bacot? Siapa nama Bapak gerejamu yang punya dokumen? Tuhan Yesus. Kamu siapa Bapak gerejanya? Kamu siapa Bapak gerejanya? Kamu itu Kristen bacot, Petro. Saya tanya Kristen bacot.
Tunjukkan satu yang kamu anggap Bapak gereja yang mengatakan Yesus dengan Bapa secara eksistensial berbeda. Coba tunjukkan. Apa maksud secara eksistensial? Kamu paham nggak? Bagaimana kamu bisa bilang orang bacot eksistensial aja kamu masih tanya saya? Eksistensi apanya gitu loh? Kamu mulutmu itu kamu itu asal mencaplok kata-kata. Oh, nggak tahu apa-apa kamu eksistensial aja kok masih mau tanya saya. Apa maksud eksistensi apanya yang beda? Saya tidak pernah mengatakan kamu jelasin sesuai pengetahuan. Loh, kalau kamu bilang Yesus itu insan, tubuhnya insan, berdarahnya insan, kamu bilang dia ciptaan. Mulutmu ngomong duluan. Mulutmu itu kamu bilang orang lain Kristen bacot, padahal kamu yang bacot. Ya gitu ya Petro ya. Kenapa saya open mic? Karena kamu bilang Kristen lain bacot, padahal kamu Kristen bacot di sini. Saya tanya balik sama kamu, satu saja. Bapak gereja yang mengatakan, ya, Yesus dengan Bapa berbeda secara eksistensial. Coba cari. Saya kasih waktu kamu sampai seumur hidup. Jangan berani bilang orang Kristen bacot. Kamu sendiri bacot dari tadi. Masih tanya lagi sama saya apa eksistensial. Berarti kamu tuh bacot. Kamu goblok. Eksistensial tidak ada. Saya eksistensi apa? Eksistensi sebagai apa berbeda? Saya tidak akan kasih tahu kamu. Kamu sekarang yang jawab. Kamu tidak tahu apa. Otakmu kosong. Otakmu kosong. Ya udah kamu. Otakmu nol. Tunjukkan. Kamu nol. Asal Pak gerejanya. Apa mau saya tunjukkan? Mana Bapak gerejamu? Mana Bapak gerejamu yang bilang Yesus dengan Bapa secara eksistensial berbeda? Siapa Bapak gerejamu? Coba mana? Apa? Tuhan Yesus. Saya tidak ada ngomong eksistensi. Saya. Tuhan Yesus kepalamu. Loh, kalau kamu bilang tubuh Yesus itu insani ciptaan, tubuhnya juga, roh darahnya juga ciptaan, ya beda dong secara eksistensial Yesus. Kalau saya bisa Bapak gereja yang mengatakan seperti itu, bisa tunjukkan? Kalau saya bisa tunjukkan. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, kenapa kamu bilang Kristen lain bacot? Kau bacot. Kamu berani bilang orang lain bacot? Kenapa kamu berani bilang orang lain yang bacot? Kamu saya tanya satu pertanyaan, kamu banyak bacot. Kamu yang bacot. Sekarang begini, ayo sebentar. Apa yang kamu tanya sama saya, Bro? Saya mempertanya pertanyaanmu supaya saya bisa jawab dengan baik. Apa yang kau maksud dengan berbeda eksistensi? Ketika kamu bilang, ya, tubuh Yesus karena Yesus insani. Lupakan saya. Ya. Saya mau tahu apa yang kau maksud dengan beda eksistensi. Itu berarti kamu membedakan secara eksistensial antara Yesus dengan Bapa. Kepalamu. Tidak ada saya katakan begitu. Ya bantahlah. Begini, bodoh. Jangan omonganmu aja kemana-mana. Kamu bilang orang licik segala macam tadi. Mulutmu kayak pantat ayam bicara mulu. Petro, dari tadi kau memaki, saya tidak ada satu makian pun saya ngomong. Karena kau itu adalah botol. Saya tanya kamu satu doang, kamu udah memaki-maki, coba bayangkan. Iya, itu pantas bagi ibu. Kamu debat sama Valen hampir 1 jam, nggak selesai-selesai. Kamu berani bilang Kristen lain bacot. Saya itu nonton dari tadi sama kamu. Ya. Saya hanya tanya satu. Coba tunjukkan sama saya ya. Semua yang menganut Tritunggal seperti Pak Petro ya, dan ajaran-ajaran setannya, tunjukkan satu Bapak gereja yang mengatakan Yesus dengan Bapa berbeda secara eksistensial, sehingga berani mengatakan tubuh dan darah Yesus itu ciptaan. Mana dia? Saya tunggu. Pergi nurun seumur hidup saya tunggu. Turun. Waduh. Saya open mic karena kenapa? Berani bilang orang lain Kristen bacot. Kalau kamu nggak ngomong begitu, saya nggak akan open mic. Sorry aja. Jadi gini ya, sebenarnya berdiskusi nggak akan open mic saya. Tapi kamu bilang orang lain Kristen bacot lah, apalah. Saya cuma tanya satu aja saya tanya, nggak bisa dijawab. Malah nanya balik eksistensial apa? Loh, kamu katanya guru apa segala macam. Guru nih. Tadi udah keluar kata-kata makian, makanya di blok. Ya gini, Bang Ali dan Bro Umar. Tidak ada satupun
tunggu bro, tunggu dulu. Tidak ada satupun saya keluarkan kata makian dari tadi. Saya hanya tanya dia satu hal, dan itu pun saya open nih, karena dia sudah berani bilang Kristen lain Kristen bacot. Dari wali dulu, ya, ketika debat dengan Suma, dia berani bilang Kristen lain bukan Kristen. Sama nih Petro juga nih, dia ngomong begitu, Kristen lain bukan Kristen, hanya dia yang Kristen. Ya, itu Kristen macam begitu ya, silakan. Kapan debat, atur aja. Mau profesor, mau doktorandus, mau apa di situ, mau kepala gereja, silakan, saya tunggu. Jadi ini sebenarnya Bang Ali dan kawan-kawan Muslim ngomong begitu. Iya. Panen sebenarnya Bang Ali. Tanya kepala gereja Tuhan Yesus Kristus. Kepala gereja siapa? Gak berani dia bilang. Coba bayangkan orang begitu. Saya dari tadi diam-diam. Dia naik room ini, naik komal ini kayak begitu. Aja diskusi. Kalau memang berbobot, punya akal sehat, ayo diskusi. Jangan keluar-keluar omongan begitu. Ternyata ditanya balik nggak bisa menjawab. Malah saya dibilang bukan Kristen. Malah tanya gereja saya mana. Gereja saya kata Bang gereja, bukan Kristen. Gimana orang seperti itu? Petro ini gimana sih? Saya itu sebentar doang, paling juga 2-3 menit, 5 menit itu selesai Pak Petro kalau saya mau debat dengan dia dari tadi. Cuma saya diam-diam aja, beri kesempatan buat dia. Tapi ketika bilang orang lain Kristen bacot, dasarnya apa? Gitu. Diskusi aja lah, santai aja. Ya, salam bro, lanjut. Iya, tadi aku yang kirim karena bahasanya kebun binatang, nggak bagus. sebenarnya bagus loh, supaya Kristen yang bodoh-bodoh yang mengimani Tritunggal itu tahu dan mengerti bahwa mereka logikanya, teologinya Yesus itu ciptaan. Tahu. Bagus sebenarnya. Ya, dengan begini ini tunggu dulu sebentar bro. Tunggu sebentar. Ini di bawah bilang dikik. Ya orang cari panggung, orang sesat begitu mau cari panggung. Saya tanya cuma satu, maki-maki saya coba. Ada nggak teman-teman dengar saya maki-maki dia dari tadi? Nggak ada. Mau cari apa? Mau cari panggung di sini. Biasa kalau hampir orang 1 jam debat dengan Bro Valen. Apa isinya? Apa isinya coba? Saya cuma kasih dia berani bang. Kristen lain bacot. Saya open mic. Saya tanya dia cuma satu, nggak bisa dijawab, malah saya dimaki-maki. Itu mau cari apa di sini? Kalau dikik ya wajar lah. Iya, karena bahasanya yang sehat, betul. Lanjut kawan-kawan. Iya, saya pikir udah. Buat saya tutup mic lagi. Silakan Bro Berserat, Malikil dan kawan-kawan yang lain. Karena dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Ya begini ya, Kristen mending syahadat aja. Ini ada Bang Ali, ada Umar. Bikin malu jadi Kristen. Iya, serius. Kalian itu jadi Kristen, percaya ya Tuhanmu Yesus itu adalah ciptaan, itu kurang ajar. Mending kalian masuk Islam lah, biar tidak menjadi batu sandungan, biar tidak menjadi duri di dalam kekristenan. Bikin malu kalian itu jadi Kristen. Bodoh sekali. Aku tahu tadi Herdi suruh naik aku untuk pimpin asyhadu untuk Petro kan? Iya, disyahadatin aja itu Kristen yang percaya Yesus itu adalah ciptaan, itu disyahadatin aja. Iya, kekristenan nggak akan rugi. Justru kekristenan merdeka dengan tidak adanya duri-duri tersebut. Itu duri bisa menyakiti yang lain, itu bahaya. Aduh, kemuliaan Tuhan Yesus ciptaan. Mana ada ciptaan menebus ciptaan? Itu logika dari mana didapat? Aduh, terlalu. Makanya itu Alkitab itu dibaca, jangan dijadikan pajangan. Aduh.
Benarlah kata Alkitab, terlalu bodoh dan tolol sehingga tidak mengenal siapa Yesus. Keterlaluan kurang ajarnya. Konsekuensi mengatakan tubuh Yesus ciptaan apa, Bro Malikil? Antikristus. Ya, oke. Itulah antikristus. Mana ada penebus ciptaan? Nubuatannya penebus itu adalah YHWH. Lalu penggenapannya apakah YHWH ciptaan? Aduh, itu keterlaluan udah. Nggak ketolong itu. Tubuh kemudian naik ke surga itu. Aduh. Jadi banyak mangsa sebenarnya, banyak tuayan ini Bang Ali dan Omar ini. Banyak, ambillah itu Kristen-Kristen yang bodoh-bodoh begitu, ambillah. Iya, terlalu menjiwai, terlalu mengkultuskan doktrin sehingga Yesus itu diskreditkan. Gimana ya cara menjelaskannya? Ini baca Alkitab kagak sih? Yang terhitung ini baca Alkitab kagak sih? Atau yang dibaca itu adalah komik atau buku-buku Bapak Gereja? Si Tertullianus Tetanus itu yang dibaca. Aduh, udahlah, baca Alkitab lah. Itu Bang Jo itu dari tadi typing sesat gitu. Mana suaramu? Bang Jo. Naik aja Bang Jo. Naikin itu Bang Jo itu. Kita lihat itu. Itu saya tunggu ya Pak Peter kawan-kawannya ya, Bapak gereja mana yang mengatakan Yesus dengan Bapa itu secara eksistensial berbeda ya. Saya tunggu ya. Kasih tahu saya. Petro dan kawan-kawannya dan siapa aliran dengan dia, tunjukkan sama saya Bapak gereja mana yang membedakan Yesus itu dengan Bapa secara eksistensial. Saya tunggu itu. Kalau nggak ngerti eksistensial apa, ya udah pelajari dulu lah. Kalau sudah, kasih tahu saya Bapak gereja mana yang membedakan itu ya. Gitu. Aduh, bukan ini. Si Bang Jo namanya. Katanya itu. Bang Jo. Iya, itu naikin coba itu Bang Jo itu. Selamat sore. Iya, sore. Iya. Tadi saya mengatakan ciptaan siapa ya? Aduh, itu Kristen awam. Tidak sadatin dia. Iya, sadatin aja, ambil aja. Tetapi memang perkataan dia secara logika menurut saya juga benar juga sih. Kalau nggak bagaimana dikatakan ya. Logikanya begini bro, kalau kamu percaya ciptaan bisa menebus ciptaan, kamu sudah gila itu berarti. Oke? Saya pastikan kamu sudah gila. Otomatis ya, kalau bicara logika, tidak mungkin ciptaan bisa menebus ciptaan. Hanya pencipta yang bisa menebus ciptaan. Itu logikanya. Kalau ada logika, kalau you secara logika memahami ciptaan bisa menebus ciptaan, saya pastikan kamu sudah gila. Nah begitulah teologi orang Kritum, rata-rata mereka gila. Sekarang kan ciptaan yang menebuskan ciptaan. Contohnya, ketika ciptaan itu terhutang kepada yang lain, maka ciptaan juga yang menebus. Sekarang nggak bisa Tuhan menebus itu. Ini bukan menebus hutang 100, 1 juta, 2 juta, bukan. Ini menebus dari neraka. Memang siapa yang punya otoritas atas itu? Mana ada ciptaan? Kamu ini bermimpi. Jangan bawa-bawa logika kalau tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus, oke? Terus yang menciptakan neraka siapa, Biko? Neraka itu diciptakan oleh Tuhan untuk malaikat dan pengikutnya. Nah, manusia yang kamu kalau ikut Pietro juga akan dijepurkan ke sana, dibuang ke sana. Bagus itu. Ciptakan neraka kan tidak usah ditebus. Udah kalian nggak usah masuk ke dalam. Kalian nggak usah masuk ke dalam yang aku ciptakan. Kan gampang kan? Gampang kan tebus-tebus kan? Terus gitu-gitu. Host ganti sama Bang Jo dulu host. Iya, Bang Jo aja naikin. Ada apa diganti kok gitu? Bukan, kamu gak ngerti. Dari siapa? Kamu kagak ngerti, main logika aja gak nyambung. Bukan, kita lagi nggak bahas itu. Mana Bang Jo? Itu jadi mau gimana, mau main logika aja kagak nyambung. Mana ada ciptaan menebus ciptaan.
Ini bukan tentang hutang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bukan. Ini tentang neraka. Nah, kalau ciptaan punya otoritas atas neraka, dia bukan ciptaan. Jadi kan kalau kita katakan ciptaan, artinya ada awal dong. Lah iya, jelas. Setiap yang ada awal ada akhir kan? Iya betul. Berakhir lah. Oke, silakan Bang Jo. Selamat sore. Sore, di mana sesatnya, Bro? Oh begini. Silakan. Tadi Bang Malikil bilang, biar mereka disyahadatkan. Iya. Ya nggak boleh lah itu. Loh, gini ya kawan ya. Lebih baik. Bro tahu kan istilah nila setitik susu sebelanga itu menjadi, tahu kan istilah itu? Nah, itu. Jadi nilai itu lebih baik dibuang daripada mencemari susu di dalam belanga kuali. Oke? Benar, kayak Yesus bilang, lebih baik dicampakkan tubuhmu ke dalam laut. Benar. Iya. Mantap. Lanjut. Itu daripada dia menyesatkan orang. Bukankah lebih baik kita secara pribadi memberikan kepada dia pencerahan, penjelasan? Oke. Pencerahan bagi orang yang mau mendengar, tetapi orang yang mau melawan, membantah, itu bukan sesuatu yang baik untuk didiskusikan. Oke. Jadi memang gini, Bang. Nggak mau menang perdebatan, cuma coba nanti pikirkan lagi, lebih baik dia disyahadatkan. Iya. Ini ada Bang Ali. Iya, lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena dengan dia syahadat, maka tidak akan mencemari Kristen-Kristen yang lain, apalagi yang awam, kasihan kan? Nah itu. Tapi kalau dia tetap diam di dalam kekristenan, apalagi berani bilang orang lain Kristen bacot, bukan Kristen, ya kan? Itu gereja nggak jelas. Kan dengar tadi dia ngomong. Saya itu hanya tanya baik-baik loh. Coba tunjukkan sama saya gereja. Petro, saya tidak membela Petro. Nah, makanya tunggu dulu. Coba saya tanya, mana Bapak gereja yang membedakan ya secara eksistensial antara Bapak dengan Yesus, sehingga berani mengatakan tubuh dan darah Yesus itu insani, ciptaan. Bahkan dia perjelas, karena saya perjelas dulu kata insani tadi. Dia bilang itu insani ya maksudnya ciptaan. Nah, saya tanya begitu, dia malah memaki-maki. Artinya Petro adalah bacot, tersesat. Kedua, domba yang tersesat. Nah, domba dia yang bilang tersesat orang lain seperti bukan apa? Kristen. Itu. Ya. Matius 5 ayat 29. Mencari dia, membawa dia kembali ke dalam kawanan domba, karena dia adalah domba yang tersesat. Bisa, Pak. Itu firman Yesus bilang begini, Matius 5 ayat 29, jika matamu yang kanan menyesatkan, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Itu duri dalam daging, dalam kekristenan. Itu. Jadi duri-duri itu campakan aja, biarkan mereka. Lebih baik. Kenapa lebih baik? Kalau bicara biar tidak menjangkiti yang lain, begitu kawan. Kalau cerita Alkitab. Nah begini, sekarang saya tanya, Bang Jo ini percaya Yesus itu ciptaan? Enggak lah. Ya udah, nggak usah mendebat. Kalau Bro percaya Yesus bukan ciptaan. Enggak, saya tidak berdebat. Saya bilang saya tidak berdebat. Saya sedang memberi usul. Atau gini aja Bro, gini, kita kan kehabisan cara untuk menyampaikan yang kita mau sampaikan ke Pietro tadi. Nah kamu luangkan waktu ketika dia live, kamu masuk, kamu sampaikan. Bagaimana? Saya sudah bilang sama host, saya bakal bilang host, kamu kok nggak mau turunkan dia? Jadi kan nggak ada perdebatan yang dilihat oleh umat lain. Oh bukan Bro, itu bagus. Bang Jo gini, itu bagus supaya menjadi nyata. Apanya yang menjadi nyata? Keraguan-raguan. Ya. Keraguan-raguan apa? Sebentar. Heresi. Ya. Supaya menjadi nyata pemahaman yang sesat itu. Itu kalau kita demikian. Sebentar. Kalian penyesat itu. Kakek turunin dulu orang ini, nggak ada isinya dia, kakek. Iya. Turunin kayak itu lebih parah itu dari ini lebih parah, modal bunyi aja. Parah.
Akut dia akut. Dolar bacot betul-betul. Terhitung akut itu. Lebih parah. Jadi Bang Jo gini Bang Jo, kamu kalau ingin menasehati si Petro karena dia dengan sesuatu pengakuan bahwa Yesus itu ciptaan, kalau dia live kamu masuk bro, kamu injili dia, bawa dia kembali, karena kita sudah kehabisan daya, karena kita cukup lama berteman dengan dia, bukan hanya 1-2 tahun.